Pei Sijue, aku adalah istrimu. Kalian sebenarnya ingin apa? Istri. Selama 5 tahun ini, setiap kali memikirkanmu di ranjang Bos Jin. Dibuat setengah mati, aku merasa jijik. Lalu kenapa dulu kau bilang tidak akan menolakku? Dan mau menikah denganku? Kau memegang harta yang besar, tentu saja menikah denganmu demi uang. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, kau ternyata adalah produser musik legendaris Ruby. Selama ini, dengan bantuanmu, aku menjadi bintang global. Grup perusahaan Pei juga menjadi perusahaan produksi musik terbesar di dunia. Tapi ini bisa dianggap sebagai kompensasimu untuk kami. Kau kuatong. Tapi kau benar-benar bodoh yang menyedihkan. Dulu, bagaimana bisa tiba-tiba berada di ranjang Bos Jin? Kenapa juga Kak Pei kebetulan muncul dan menyelamatkanmu? Sampai sekarang kau belum mengerti? Hahaha. Ternyata kalian berdua. Kalau kau sudah tahu segalanya, maka matilah. Menikah selama 5 tahun. Aku dibunuh oleh suamiku sendiri dan sahabat terbaikku. Aku terlahir kembali. Kau Kuatong, kenapa kau melamun? Bukannya kau yang selalu bilang ingin mencoba menu baru di sini? Kau Kuatong, ini kan cappuccino favoritmu. Coba deh. Semua mimpi buruk di kehidupan sebelumnya dimulai dari secangkir kopi ini. Kau Kuatong, kita susah payah meluangkan waktu ke sini. Cobalah sedikit. Kalau sudah dingin, tidak enak lagi. Ayo. Tidak usah. Aku minum sendiri. Weiyu, kau tahu Pei Sijue selingkuh? Bagaimana kau tahu? Bukan, maksudku. Dengar dari siapa omong kosong itu? Jangan berpikir macam-macam. Kak Pei orang yang begitu hebat dan sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kau tidak percaya padanya? Ya, mungkin saja. Ngomong-ngomong, Weiyu, sepertiku handphoneku tertinggal di resepsionis. Bisa tolong ambilkan untukku? Baiklah. Di kehidupan sebelumnya, Shen Weiwei menggunakan secangkir ini. Kopi yang dibubuhi obat benar-benar menghancurkan hidupku. Karena takdir memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Aku takkan membiarkan rencana kalian berhasil. Kak Huatong, resepsionis bilang tidak melihat ponselmu. Maaf, ponselku ada di sini. Kamu datang sia-sia. Tidak apa-apa, yang penting ketemu. Kak Huatong, kopinya sudah dingin. Mau aku ganti yang baru? Oh tidak, ini sudah cukup. Ayo minum bersama. Sebentar lagi kamu akan dibawa ke ranjang Bos Jin si tua mesum itu. Saat kamu sudah setengah mati dimainkan, baru Pei Sijue akan masuk. Lihat saja apakah dia masih mau menerimamu setelah melihatmu dalam keadaan mengenaskan. Ajue. Huatong. Yang di ranjang itu. Weiyu. Bos Pei, aku tidak tahu dia. Dia adalah wanita milikmu. Wanita milikmu. Diam. Pergi.
Lama tidak berjumpa, Ruby. Di hari yang sama di kehidupan sebelumnya, aku menerima lamaran Pei Sijue dan membawanya ke depan tembok ini, memberitahunya bahwa aku adalah Ruby, produser musik top misterius di dunia musik internasional. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk benar-benar keluar dari industri musik atas bujukan Pei Sijue. Menggunakan semua koneksi dan sumber dayaku, aku menjadikan kekasihnya, Shen Weiwei, selebriti top yang sangat populer. Tapi akhirnya aku dikhianati dan dibunuh oleh mereka berdua. Di kehidupan yang baru ini, Pei Sijue sekarang hanya tahu bahwa aku adalah yatim piatu yang kaya. Tapi tidak tahu bahwa inilah kekuatanku yang sebenarnya. Daripada mengorbankan diri untuk orang lain, lebih baik memajukan diri sendiri. Wanita yang meninggalkan karirnya hanya akan terbelenggu oleh cinta. Di kehidupan ini, Pei Sijue, aku takkan membiarkanmu berhasil lagi. Mau baik, aku kembali. Aku bersedia bergabung dalam produksi album baru itu. Aku bersedia bergabung. Apa katamu? Ruby, kamu akan kembali? Ya. Besok kita bertemu di tempat biasa. Baik, aku menunggumu. Hua Tong, Shen Weiwei, kemarin kamu lolos, kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tempat mewah seperti ini bukan untukmu. apa yang kamu inginkan? Kak Hua Tong, bajumu tidak rapi. Jangan sentuh aku. Aduh! Xiaoya, kamu kenapa? Kak Hua Tong, aku cuma mau merapikan bajumu, kenapa kamu memukulku? Baiklah, kamu berani mengganggu si Weiwei kami? Berani sekali. Si Weiwei kami terlalu baik. Wanita jahat seperti ini, aku tidak bisa membiarkannya. Jangan biarkan dia, pukul dia. Kakak Pei, kakiku sakit sekali. Apa aku patah tulang? Ruby Tong Tong. Kamu akhirnya sadar, kamu tahu tidak? Kondisimu kali ini sangat parah. Suster, siapa yang mengantarku ke sini? Ada cowok tampan yang mengantarmu. Aneh, tadi masih di sini. Tong Tong. Kamu tidak marah padaku, kan, Weiyu? Dia sahabat terbaikmu, kamu tidak bisa melihat kakinya bermasalah. Lalu, bagaimana? Sahabat terbaikku, Shen Weiwei. Bagaimana kondisi kakinya sekarang? Kata dokter, hanya lecet sedikit, tidak apa-apa. Itu benar, lebih mendesak daripada kepalaku yang berdarah-darah. Lebih penting. Tong Tong, mengabaikanmu adalah kesalahanku. Tapi Weiyu sangat penting untuk perusahaan. Dia tidak boleh terjadi apa-apa. Ternyata, pria ini dari awal sampai akhir hanya mencintai dirinya sendiri. Memilih meninggalkannya adalah keputusan yang benar. Aku jelas hanya mencintaimu, tidak bisakah kamu mengerti? Ini bukan Shen Weiwei. Mobil sport yang diinginkannya sejak lama. Apa? Dia tiba-tiba sadar? Ambil mobil ini. Sebagai hadiah permintaan maaf untuk Weiyu. Meski tidak bisa menebus kesalahan padanya. Tapi Weiyu baik hati, pasti akan memaafkanmu. Pergi kau. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Apa hubungannya denganmu bagaimana aku memperlakukan wanitaku? Acoh, ada apa di antara kalian berdua yang tidak boleh diketahui orang? Pei Sijue. Kamu sangat menyedihkan. Kalau mau buat aku marah, cari yang lebih hebat dong. Pria yang cuma bisa masak dan buat sup, bisa memuaskan kamu? Kamu pikir semua orang sepertimu suka cari simpanan? Dan Pei Sijue, aku sudah bilang padamu. Kita sudah putus, tolong segera pergi dari sini.
Tidak worth it berurusan dengan orang seperti ini. Maaf, pertama kali ketemu setelah comeback. Langsung melihatku dalam keadaan seperti ini. Tidak perlu minta maaf, ini bukan salahmu. Ruby yang aku kenal tidak akan mudah menunduk. Aku berencana mengadakan Global Singing Summit. Untuk memilih penyanyi yang cocok untuk album baru ini. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita mulai. Bagaimana? Kamu sudah menyebarkan kabarnya? Beberapa hari ini. Teleponku hampir meledak. Semua tahu kamu akan terlibat dalam produksi album baru, para bintang besar. Investor, semua berebut ingin bertemu denganmu. Tiket masuk Singing Summit sudah dijual dengan harga selangit. Untung ada kamu, pemenang 3 kali berturut-turut Grammy. Komposer top dunia. Direktur Zhong yang membantuku mempersiapkan. Oh ya, aku juga ingin hadir di Singing Summit kali ini. Penampilan perdana Ruby di depan publik. Skala Singing Summit kali ini pasti yang terbesar sepanjang masa. Kak Pei, apa kondisi kakak Huatong parah? Bilang padanya, aku tidak menyalahkannya atas kejadian bos jin itu. Wei Yu, kamu terlalu baik hati. Aku sudah janji akan memberimu kejelasan. Apa ini? Tiket masuk Singing Summit album baru Ruby. Ruby, itu loh yang setiap album yang ditanganinya langsung meledak di seluruh dunia, dijuluki penyihir musik. Legenda produser musik Ruby. Asal bisa menyanyikan album produksi Ruby. Kedepannya di dunia musik Tiongkok, aku bisa jalan jongkok pun tidak masalah. Kakak Pei, kamu baik sekali. Keiki, Sudah tidak apa. Tenang saja, dokter bilang aku sudah baik-baik saja. Aku sudah sampai rumah. Huatong, kenapa kamu di sini? Hei si Jue, kalau otakmu bermasalah, pergi ke dokter. Ini rumahku, seharusnya aku yang bilang ini rumahku, kan? Tong Tong. Wei Yu terluka, sekarang butuh orang yang merawatnya. Dia akan tinggal di rumah kita sebentar, kamu tidak keberatan kan? Merawat. Kamu malah membawa orang yang harus dirawat sampai ke rumah. Hei si Jue, berapa kali aku harus mengatakannya? Kita sudah putus. Sekarang, bawa pacar kecilmu dan keluar dari rumahku. Huatong, aku sudah bilang padamu. Wei Yu sangat penting untuk perusahaan. Dia baik. Kita baru bisa baik. Jangan membuat ulah lagi. Wei Yu, kamu baik-baik saja? Ambilkan Wei Yu segelas air. Ingat, yang hangat. Kak Pei. Kamu gila? Kalau kamu tidak mengerti kata-kataku, aku akan membuatmu sadar. Awalnya aku ingin membawamu ke Ruby Competition Summit untuk melihat dunia. Sekarang bahkan, jika kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan membawamu. Ruby, hei si Jue, kamu bisa mendapatkan tiket masuk? Oh, pasti dia lagi yang menyuruhmu pergi untuk menukarnya, kan? Sungguh kerja keras. Kamu. Aku peringatkan kalian, jika tidak segera pergi, aku akan telepon polisi. Lapor kalian masuk tanpa izin. Pergi, Huatong. Kamu akan membayar perbuatanmu hari ini. Yang harus membayar adalah kalian. Tong Tong, besok adalah hari baru. Competition Summit untuk album ini. Jangan lupa bawa gelang Eternal Glory itu. Aku sudah mengaturnya, nanti. Kamu bisa langsung masuk dengan gelang itu. Baik. Eternal Glory dibuat khusus untukku oleh World Music Association. Hanya satu di dunia ini. Di kehidupan ini. Aku tidak akan membiarkanmu terkubur lagi. Memang karya Ruby, standarnya yang terbaik di dunia. Kak Pei. Menurutmu, apakah Master Ruby akan memilihku? Hati-hati bicara, yang datang hari ini adalah orang-orang paling terkenal di dunia. Produser, penyanyi, investor, kanon, penata musik terbaik dari berbagai negara. Zhong Mobai juga akan hadir. Zhong Mobai? Ya, jika bisa terhubung dengan Zhong Mobai, pasti bisa melewati Ruby. Nanti, seluruh pasar musik Tiongkok akan menjadi milik kita. Ingat, kendalikan emosimu.
Rendah hati, harus selalu rendah hati. Plus, notification. Kalian juga datang? Tentu saja, grup PI adalah pemimpin di industri musik dalam negeri, Nona Shen. Apalagi ini adalah konser Ruby, diva baru. Bagaimana bisa kalian berdua tidak hadir? Nona Shen begitu elegan. Suaranya memukau, dan sekarang, diundang oleh Direktur Song Mobile untuk menghadiri konferensi musik ini. Pasti sangat disukai oleh Ruby. Menurutku, lagu ini pasti untukmu. Benar. Begitu Nona Shen menyanyikan album baru Ruby, nilai dan statusnya langsung menjadi Ruby baru di industri musik Tiongkok. Saat itu, grup PI akan tak tertandingi. Terlalu berlebihan, semuanya. Bisa diundang ke konferensi Puncak Ruby. Adalah kehormatan bagi saya. Berinteraksi dan belajar dengan musisi top global adalah yang terpenting. Ruby de Tong. Huatong, kok bisa kamu? Ingin menjadi Rubinya Tiongkok? Kamu tidak pantas. Ini tidak mungkin. Huatong adalah Ruby. Tidak mungkin. Pura-pura? Pasti pura-pura. Huatong adalah Ruby. Tidak mungkin. Aku pasti tidak akan tahu kalau dia melakukan sesuatu. Kakak Huatong, bagaimana cara memesak ke sini? Yang datang hari ini adalah orang-orang penting di dunia musik Beijing. Seperti kamu yang menyusup. Orang tak dikenal, kalau sampai membuat masalah, aku tidak bisa membantumu. Maaf, semuanya. Dia orang grup PI, kalian salah mengenali. APA, bukan Ruby? Lalu kenapa berpakaian seperti ini? Lucu sekali. Huatong, ini bukan tempat untukmu. Cepat pergi. Jangan membuat masalah. Si Jue, dari mana kepercayaan dirimu? Untuk mengurus urusanku? Huatong, beritahu kamu. Hari ini Wei Yu sangat mungkin disukai Ruby. Menjadi bintang top yang sangat dicari. Kalau ada masalah, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu, sekarang juga ku beritahu, dia tidak akan terpilih. Kak Huatong, apa kamu masih marah karena Kak Pei memilih aku? Kak Pei, cepat tunjukkan tiket masuknya padanya. Bayar je tahu kita tidak bohong. Lihat baik-baik, ini apa? Tiket VIP. Kita yang paling berpeluang untuk berbicara dengan Master Ruby. Seperti kamu yang menyusup masuk. Mungkin nanti bahkan tidak bisa bertemu Ruby sendiri. Oh ya, apa kamu tidak punya tiket masuk? Bagaimana kalau ketahuan satpam? Aku tidak perlu tiket masuk. Kak Huatong, jangan keras kepala. Di konferensi hari ini, selain Ruby sendiri yang memakai gelang Eternal Glory, tidak ada yang tidak perlu tiket masuk. Siapapun yang tidak punya tiket masuk, akan diusir oleh satpam. Dengan apa kamu? Kamu, bagaimana bisa kamu punya gelang ini? Alasannya belum jelas? Jangan-jangan kamu. Gelang tiruanmu ini cukup mirip. Di mana belinya? Aku lihat. Huatong, kamu benar-benar nekat. Bahkan simbol Ruby berani dipalsukan. Kembalikan. Ya, aku sudah menuju lokasi konferensi. Apa? Ada keributan di lokasi konferensi? Jangan-jangan Tongtong kenapa-napa? Huatong, aku sarankan kamu. Jangan membawa barang palsu ini ke masak. Hari ini di sini semuanya penggemar Ruby. Bayangkan kalau mereka tahu kamu berani memalsukan Ruby. Bisa-bisa kakimu patah, lalu kamu akan dilempar keluar. Aku akan hancurkan gelang ini untukmu. Chen Weiwei, berani-beraninya kamu mematahkan gelangku. Ini cuma palsu. Berapa harganya? Aku ganti 2 kali lipat, cukup. Ini gelang Eternal Glory, satu-satunya di dunia. Kamu tahu apa artinya? Eternal Glory? Bukankah itu simbol Ruby? Jangan-jangan. Dia benar-benar Ruby? Tidak mungkin. Ini pasti tiruan. Kak Huatong, cepat jelaskan pada semua orang bahwa kamu tidak sengaja memalsukan Ruby. Apa yang ribut-ribut di sini? Ini puncak kompetisi Ruby. Siapa yang berani membuat keributan? Ini penanggung jawab cabang acara ini. Boss Chen. Kita tidak akan terlibat dengan Huatong kan? Boss Chen, ada orang yang mengaku sebagai Ruby di sini. Apa maksudmu? Berani sekali ada orang yang berani mengaku sebagai Ruby. Orang terakhir yang mengaku sebagai Ruby. Kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi 3 meter. Mengaku? Aku ini. Cepat minta maaf pada semua orang. Kamu ingin membunuh kita semua? Maaf semuanya, dia adalah mantan pacarku. Membuat kalian menertawakanku. Kau pikir begitu? Aku akan melepaskannya? Seseorang, buang wanita yang mengaku sebagai Ruby ini. Keluar untukku. Lepaskan aku, atau kalian akan menyesal. Berhenti. Siapa yang berani?
Zhong, Kamu baik-baik saja? Tenang. Hari ini aku di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu sedikit pun. Huatong, kekasih gelapmu ini sombong sekali ya. Seorang pelayan yang hanya menyajikan teh. Cuma karena pakai jas langsung merasa jadi orang penting. Kakak Pei, jangan harakan orang rendahan seperti ini. Nanti tanganmu kotor. Wei Yu benar. Boss Chen. Buang kejua orang ini keluar. Kurang ajar. Siapa yang memberimu keberanian? Berbicara seperti itu dengan Direktur Zhong? Direktur Zhong Zhong? Kamu adalah Zhong Mapai. Tidak mungkin. Direktur Zhong, bagaimana mungkin dia mengenal? Sampai seperti Huatong? Siapa yang mematahkan ini? Direktur Zhong, aku buta, ini salah paham. Semua salah paham. Wei Yu hanya memakai gelang palsu dan pamer, tidak ingin dia di sini. Mencoreng nama Ruby. Yang kutanya siapa yang mematahkannya? Kenapa Shen Weiwei berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Aku yang melakukannya. Lalu apa? Aniku Material. Apa kau benar-benar mengira dirimu Ruby? Direktur Zhong, jangan sampai tertipu olehnya. Dia cuma penipu yang ingin naik jabatan. Benar juga, ini cuma gelang palsu. Direktur Zhong, aku akan ganti. 5.000 cukup? 10.000 juga bisa, asalkan kamu tidak menuntut lagi, berapapun akan kubayar. Diam kau. Keabadian kemuliaan yang dibuat khusus untuk Ruby oleh Asosiasi Musik Internasional. Hanya ada satu di dunia ini, kau bilang ini palsu? Apa katamu? Ini tidak mungkin. Jika gelang ini asli. Maka potong. Benar-benar Ruby sendiri? Anda benar-benar Master Ruby. Aku buta tidak mengenali orang hebat. Semua gara-gara dia yang memprovokasi, tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan asal bicara. Master Ruby, kami tidak melakukan APA. Aku minta maaf, Anda orang besar hati. Tolong jangan salahkan kami. Diam semua. Shen Weiwei, tadi kau bilang gelang ini palsu. Kau mau ganti rugi? Gelang ini harganya 60 juta dolar AS. Kau sanggup membayarnya? Apa katamu? 60 juta dolar AS? Shen Weiwei, aku sarankan kau segera bayar 60 juta dolar AS padaku, atau aku akan melaporkan kalian. Karena sengaja merusak properti orang lain. Kau bisa masuk penjara. Kakak Pei, bagaimana ini? Huatong, kau tahu ini semua salah paham. Wei Yu juga tidak sengaja. Demi hibangin kita. Lupakan saja. Hubungan? Si Jue, saat kau bergaul dengan Shen Weiwei, pernahkah kau memikirkan hubungan kita? Saat aku dipukuli penggemar sampai pingsan, kau meninggalkanku dengan dingin tanpa peduli. Pernahkah kau memikirkan hubungan kita? Sekarang kau bicara tentang hubungan. Tidakkah kau merasa konyol? Huatong, aku. Kau ingin aku memaafkan kalian? Bisa saja. Segera putus kontrak dengannya dan minta maaf secara terbuka padaku. Ya, dia harus minta maaf. Dan ganti rugi kerugian Master Ruby. Benar, kami mendukung. Dia harus tahu. Akibatnya menghina Master Ruby. Tidak bisa. Jika kontrak diputus, bagaimana aku bisa menjadi nyonya muda keluarga Pei? Aset grup Pei tidak akan ada hubungannya denganku lagi. Minta maaf? Mimpi. Kakak Pei, kau tahu, grup Pei sekarang bergantung padaku, aku tidak bisa putus kontrak. Jika perusahaan memutus kontrak dengan Wei Yu, kau tahu berapa besar kerugiannya. Apalagi, Wei Wei adalah selebriti wanita. Kalau berita ini tersebar, bagaimana dengan reputasinya? Jangan banyak bicara si Jue, pilihannya batal kontrak dan minta maaf. Atau, langsung bayar ganti rugi 60 juta dolar. Huatong, kamu pikir dengan mengandalkan Zhong Mobile dan sedikit reputasi menipumu di luar negeri, bisa senaknya di Jingbei? Aku beritahu kamu, grup Pei milikku menguasai 60% saluran distribusi musik di dalam negeri. Kabarnya album baru Direktur Zhong baru saja dirilis, cukup dengan satu kataku. Aku bisa membuat lagu barunya hilang dari pasaran. Kelihatannya kamu hanya bisa main licik. Terus kenapa? Apa kamu rela tidak peduli? Jangan menggerbankin kepentingannya? Tong, katanya kamu dan Direktur Zhong adalah partner terbaik. Kamu mau melihat album barunya ditarik dari pasaran? Ruby tidak perlu tunduk pada siapapun. Zhong Mapai, apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Tanpa kerja sama grup Pei milikku, seluruh perusahaanmu bisa gulung tikar. Grup Pei memang sangat berpengaruh belakangan ini. Meskipun Direktur Zhong terkenal di dunia internasional. Tapi di dalam negeri, siapa yang menang belum tentu. Tidak pernah dengar? Naga kuat sulit mengalahkan ular lokal. Bagaimana? Sudah pertimbangkan baik-baik? Bagaimana akhir album baru Direktur Zhong?
Tergantung pada keputusanmu Huatong. Beritahu semua orang. Percepat rencana. Kamu sok-sokan, Zhong Mobile apa? Paling-paling kamu kuma arranger biasa. Bisa apa melawan seluruh grup PI milikku? Sekarang juga akan kuperlihatkan, semua albummu ditarik. Mobile. Percayalah padaku. Percayalah, segera beritahu semua perusahaan distribusi. Untuk menarik semua album baru Zhong Mobile. APA. Apa katamu? Batal kontrak? Jelaskan baik-baik. Bersama Boss Pay, platform musik yang bekerja sama dengan kita. Lebih dari setengahnya mengajukan pembatalan kontrak. Sekarang semua orang sudah kewalahan. Zhong Mobile, apa yang kamu lakukan? Aku sudah memutuskan kembali ke pasar domestik, mana mungkin. Tidak mempersiapkan segalanya dengan matang? Bagaimana kamu melakukannya? Kamu tidak pantas tahu. Kamu. Kamu benar-benar menyembunyikan kemampuan. Hal besar seperti ini aku tidak tahu. Aku hanya memanfaatkan kesempatan. Robert menyuruhku memberitahumu. Dia selalu berharap kamu kembali. Robert. Saat di luar negeri, Robert sudah banyak membantuku. Tak disangka setelah aku pulang ke Indonesia, dia masih sangat peduli padaku sebagai teman baik, sepertinya di kehidupan ini. Dia akan tetap menjadi pendukung terbesarku. Untuk proyek kali ini, Robert juga sangat tertarik. Dia menyuruhku memberitahumu, dia berharap kamu selalu menjadi dirimu sendiri. Jika ada masalah, dia yang akan menyelesaikannya, termasuk mereka berdua. Robert selalu menjadi teman paling sayang di luar negeri. Jadi Tong, bagaimana kamu ingin menangani dua orang ini? Si Jue, sepertinya trik kecilmu tidak selalu berhasil. Pilih. Kamu putus kontrak dengan Shen Weiwei dan minta maaf secara terbuka padaku, atau langsung bayar 60 juta dolar. Wei Yu. Kakak Pei, aku tidak bisa meninggalkan grup Pei. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Shen Weiwei adalah satu-satunya sumber uang grup PI, kali ini kerugian sudah cukup besar. Jika putus kontrak dengannya, perusahaan pasti akan mengalami gejolak besar. Lebih tidak menguntungkan. Huatong, beri aku setengah hari, 60 juta. Aku akan coba kumpulkan untukmu. Setengah hari, 60 juta jadi 70 juta. APA, 70 juta dolar? Kalian mau merampok saja? Bayar atau putus kontrak dengan Shen Weiwei. Si Jue, kamu yang putuskan. Di kehidupan ini, balas dendamku baru saja dimulai. Baik, 70 juta ya 70 juta. Malam ini aku transfer ke rekeningmu. Kalian mau apa? Tong baik hati. Tapi aku ini orangnya pelit. Hanya ingin mengambil bunga di awal saja. Berani-beraninya kalian. Jangan pukul. Jangan pukul wajah. Tolong jangan pukul wajahnya. Mobile, suruh mereka jangan terlalu keras. Kasih sedikit pelajaran saja. Tenang, mereka tahu batasnya. Semua penyanyi top di Tiongkok ada di sini. Bahkan diva yang telah lama mengasingkan diri, kembali untukmu. Nanti kamu lihat, apakah ada kandidat yang cocok. Kamu tahu prinsipku, lebih baik tidak ada daripada asal pilih. Tentu saja, proyek ini hampir menghabiskan semua tenaga dan pikiran kita berdua. Semuanya harus sempurna. Kakak Huatong berubah. Cuma merusak satu gelangnya. Kok dia bisa memperlakukan kita seperti ini? Kakak Pei, gimana nih? Album, kelahiran kembali, ini. Aku pasti nggak bisa ikut serta. Barusan kamu bilang album ini namanya apa? Kelahiran kembali. Iya, kenapa? Hak cipta kelahiran kembalikan ada di tangan kita, hahaha. Huatong, Zhong Mobile. Kalian Tomat. Tong, hari ini ada nemu penyanyi yang cocok? Belum ada yang benar-benar cocok. Mobile, album, kelahiran kembali, ini sangat penting. Jadi pemilihan penyanyinya harus benar-benar hati-hati. Tenang, aku dengerin kamu. Kalau gitu, makasih ya atas kepercayaan Aranger besar, Zhong. Ayo pergi. Hang. Kakak Tong. Xiao Shanye, Chu Chen. Aning, lama tidak berjumpa. Tahu kakak Tong mau kembali ke dunia musik.
kami pasti datang untuk mendukung. Ingat dulu, bersama kakak menjelajahi industri musik internasional. Betapa bangganya. Sayangnya, sejak kakak pensiun, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan lagi. Iya nih, Kakak Tong, kali ini comeback. Jangan tinggalkan kami lagi. Kali ini, kami pasti nggak pergi. Betul. Ada kerjaan apa saja, serahkan ke kami. Kamu tahulah, kami profesional. Baiklah, kalian semua boleh ikut. Kali ini memang ada satu hal yang butuh bantuan kalian. Kakak Tong, silakan bilang. Aku baru ingat, hak cipta album Kelahiran Kembali. Mungkin tidak ada di tanganku. APA. Huatong, kali ini. Lihat kamu bisa apa lagi. Kakak Tong, ternyata album Kelahiran Kembali. Sudah didaftarkan diam-diam oleh orang lain di platform hak cipta. Kita harus serius menangani ini. Manajer Zhong bilang, kalian sedang menghidupkan kembali album ini. Tapi kalau sekarang kita rilis album ini lagi, pasti akan dituduh plagiat. Tong, siapa yang ambil hak ciptanya? Pei Si Jue. Pei Si Jue, Tong. Apa karena dulu Pei Si Jue diam-diam lihat isi harddiskmu? Bukan, demo ini kuberikan langsung padanya. Selamat untuk Bos Pei. Akhirnya punya perusahaan sendiri. Ini hadiah kecil untukmu. Tong, ini apa? Perusahaan baru berdiri. Cuma punya satu artis, Wei Yu. Ini album karyaku sendiri. Judulnya Kelahiran Kembali. Mau hadiahkan untuk perusahaan. Sebagai single debut Wei Yu. Tong, kamu bisa nulis lagu juga? Cuma iseng latihan, tapi tenang aja. Album ini pasti berkualitas tinggi. Cewek yang nyanyi aja nggak bisa. Bisa bikin apa? Nanti cari alasan aja. Untuk nolaknya. Tong, makasih ya. Santai aja, kamu sibuk dulu deh. Aku pulang masak sup untukmu. Tong, kita emang paling pintar masak. Dadah. Tong, aku baru lihat. Gaya Kelahiran Kembali terlalu internasional. Kami akhirnya memutuskan pakai album lain. Tong, kalau gitu berarti Pei Si Jue pegang demo asli album ini. Kalau dia ngotot bilang album ini karya perusahaannya, kita nggak bisa apa-apa. Tong, Grup Pei 3 hari lagi akan gelar konser peluncuran album baru. Penyanyi Shen Weiwei di bawah grup Pei juga akan nyanyikan album buatannya sendiri. Shen Weiwei saya bodoh ITU. Berani-berani ngaku sebagai pencipta album Kelahiran Kembali. Bangsat. Gimana dong? Apa kita cuma nonton doang? Hasil jerih payah Tong direbut pasangan brengsek itu? Tong, apa kita lepaskan Kelahiran Kembali aja? Cari dan beli lagu baru. Butuh setidaknya 2 bulan. Apalagi kita baru aja gelar. Tentang album baru ini, puncak kompetisi menyanyi. Jika kita mengubah lagu secara mendadak, dikhawatirkan opini publik. Dan media tidak akan mudah menerimanya. Tidak perlu ribet. Kak Tong punya cara. Di kehidupan sebelumnya, Pei Si Jue menggunakan album ini untuk mengangkat Shen Weiwei ke puncak. Kali ini, kalian tidak akan seberuntung itu lagi. Jika kamu masih ingin album baru, jam 3 sore. Aku canggih di tempat biasa. Aku penasaran, trik apa lagi yang akan kamu lakukan kali ini? Persiapan album baru tetap berjalan seperti biasa. Pei Si Jue dan Shen Weiwei akan kuhadapi. Terima kasih atas kerjaannya. Campaign. Hati-hati. Tong, silakan duduk. Jangan banyak bicara. Apa maumu? Tong. Kamu pasti sudah tahu, 3 hari lagi. Wei Yu akan mempersiapkan konser perdana album baru. Kelakuan kalian berdua sungguh di luar dugaan. Bahkan sampai menjiplak. Dulu kan kamu yang bilang album baru ini diberikan untuk Wei Yu, mana bisa disebut jiplak? Dulu aku hanya bilang album ini diberikan untuk Shen Weiwei menyanyi, tapi tidak bilang termasuk hak cipta. Ikut diberikan padanya. Sekarang harus dikembalikan. Aku datang hari ini untuk membicarakan hal ini. Apa maksudmu? Tong, album baru ini adalah hasil kerjamu, tidak pantas diambil alih begitu saja. Aku dan Wei Yu tidak tega.
Bagaimana kalau album ini diumumkan ke publik? Sebagai hasil kerjasamamu dengan Wei Yu, produksi dan distribusi, kami yang tangani. Bagaimana? Di kehidupan sebelumnya kalian memanfaatkan sumber dayaku untuk sukses, tapi malah membunuhku. Tong Tong, kamu setuju? Kamu mau apa? Si Jue, sudah pakai karyaku masih tidak puas. Masih mau manfaatkan sumber dayaku untuk promosi Shen Weiwei. Perhitunganmu benar-benar licik. Sayangnya aku bilang tidak mungkin. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Wei Yu, pasti kalian sudah dengar. Konser perdana hari ini untuk mengumumkan album baruku, yang kubuat sendiri. Kelahiran kembali namanya terdengar sangat familiar. Aku ingat, setelah Ruby comeback. Album baru pertama yang dia buat, bukankah judulnya Kelahiran Kembali? Mungkinkah album baru Wei Yu kali ini adalah kolaborasi dengan Ruby? Ya ampun, Yu kita benar-benar hebat. Bisa kolaborasi bikin album baru dengan Ruby. Tapi aku hanya bisa memberitahu kalian, album ini sepenuhnya adalah karya pribadiku. Tapi belakangan ini, memang ada yang mencoba menjiplak karyaku. APA? Mungkinkah maksud Wei Wei adalah Ruby yang menjiplak dia? Aku tidak ingin menyebut nama, tapi beberapa orang memanfaatkan popularitas mereka untuk menindas pendatang baru. Aku hanya ingin mendapat keadilan. Ruby benar-benar jahat, menindas pendatang baru. Ruby keluar dari dunia hiburan. Keluar dari dunia hiburan. Semuanya, jangan emosi. Yang harus keluar dari dunia hiburan adalah kamu. Huatong, aku malah khawatir kamu tidak datang. Aku ingin melihatmu jatuh di sini dengan mata kepalaku sendiri. Kakak Huatong, kita akan bersaudara. Aku tidak ingin menghabisi kamu. Lebih baik kamu mengakui bahwa kamu menjiplak aku. Shen Weiwei, kamu bilang aku menjiplak kamu. Apa buktinya? Buktinya di sini. Semua bisa lihat, grup PI sudah mendaftarkan hak cipta untuk album Kelahiran Kembali. Hitam di atas putih, pendaftaran hak cipta sangat jelas. Ruby, masih ada yang ingin kamu katakan? Ya ampun, ternyata Ruby benar-benar menjiplak Shen Weiwei. Kalau begitu, mungkin album-album Ruby sebelumnya juga hasil jiplakan dari penyanyi kecil yang tidak dikenal. Benar-benar kanker industri. Kemulai haraku APA, Kak Huatong? Bukti sudah jelas, masih ada yang mau kamu katakan? Sebenarnya tidak perlu cara yang rumit untuk membuktikan siapa yang menjiplak. Pencipta lagu pasti paling paham dengan lagu mereka sendiri. Shen Weiwei, beranikah kamu menyanyikan satu lagu dari Kelahiran Kembali di depan semua orang? Akhirnya kamu mengatakannya juga. Kelahiran Kembali adalah karyaku sendiri, tentu aku berani. Huatong, tidak perlu kamu suruh. Hari ini aku juga ingin memperdengarkan lagu utama dari album ini. Di album Kelahiran Kembali, ada satu lagu berjudul Setengah Gila Setengah Lelah. Ku persembahkan untuk sahabat terbaikku dulu. Huatong, kalau bukan karena kamu gila menjiplak idemu, tidak akan ada hari ini. Momen yang memalukan seperti ini, aku sarankan kamu lupakan saja. Aku akan menunggu nyanyianmu. Wei Yu menyanyikannya dengan sangat indah, warna suaranya sangat cocok dengan lagu ini, meski ada sedikit fals. Tapi bisa dilihat, lagu ini memang diciptakan oleh Wei Yu, kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu mahir? Huatong, aku sudah selesai menyanyi, bukankah kamu bilang
New Life adalah karyamu. Kalau begitu, kamu juga nyanyikan satu lagu untuk didengar semua orang. Huatong, aku bersamamu selama 5 tahun. Tidak pernah mendengar kamu menyanyi seperti harapan. Sekarang mengaku kalau masih belum terlambat. Jangan mempermalukan diri sendiri. Bukankah Ruby seorang produser? Dia juga bisa menyanyi? Bagaimana mungkin dia bisa menyanyi? Dia pasti tidak mau mengakui bahwa dia menjiplak Wei Yu, hanya berusaha mati-matian saja. Huatong, berani kamu menyanyi? Tunggu, kalau mau membuktikan siapa pencipta sebenarnya. Lebih baik kita bertaruh. Kamu mau bertaruh apa? Semuanya bilang, suruh Ruby dan aku PK. Lihat siapa yang lebih bagus menyanyikannya. Yang kalah harus makan mikrofon ini. Bagaimana? Aduh, PK-nya seru banget. Berani dia main sebesar ini? Bagaimana kalau Wei Wu kalah? Gadis Wei Yu tadi menyanyi dengan sangat bagus. Bagaimana mungkin dia kalah? Kamu juga benar. Ruby sama sekali tidak bisa menyanyi. Kalau dia menerima taruhan ini, sama saja mencari celaka. Gadis Wei Wu pasti menang. Ruby, keluar dari dunia hiburan. Taruhan ini pasti aku menang. Huatong, aku lihat kamu lebih baik tidak usah sok kuat. Sekarang mengakui bahwa kamu plagiat dan minta maaf padaku. Masih belum terlambat. Bagaimana bisa seperti ini? Suara nyanyian ini, kemampuan vokalnya. Di seluruh dunia juga nomor 1. Lagu ini hanya pantas ada di surga. Jarang terdengar di dunia. Dibandingkan dengan Huatong, Shen Wei Yue hanyalah tiruan. Apakah ini aura penyanyi aslinya? Shen Wei Wei, siapa yang kalah siapa yang menang? Sudah jelas, bukan? Nona Shen Wei Wei. Sekarang, saatnya kamu menepati janji taruhan. Tidak mungkin. New Life jelas-jelas albumku. Shen Wei Wei, kamu terus-terusan bilang, New Life adalah albummu. Lalu aku tanya kamu, kamu tahu motivasi di balik penciptaan sebuah lagu itu apa? Kamu tahu alur cerita sebuah lagu itu seperti apa? Kamu tahu chord sebuah lagu itu apa? Aku. Semuanya, siapa pencurinya, semua sudah tahu kan? Mungkinkah Shen Wei Yue yang tidak? Kamulah pencurinya. Kakak Pei, cepat berikan demo itu padaku. Semuanya bisa dengar di demo ini. Jelas-jelas suaraku. Pasti bisa membuktikan aku tidak bersalah. Tong Tong, album New Life ini. Kan hasil jerih payahmu, seenaknya mengklaim sebagai milikmu. Kami juga tidak tega, gimana kalau begini?
Kita umumkan saja, album ini adalah hasil kolaborasimu dengan Wei Yu. Proses produksi dan distribusi selanjutnya, grup PI juga bisa ikut serta. Tong Tong, bagaimana menurutmu? Hua Tong, kamu ternyata merekam. Tidak mungkin, di flash disk ini jelas demoku. Kok tiba-tiba jadi rekaman? Tong Tong, Silicon Duduk. Jangan banyak bicara. Kalian mau apa? Kamu seharusnya sudah tahu, 3 hari lagi. Wei Yu akan mengadakan konser perdana album baru. Shen Weiwei. Kali ini aku lihat kamu mau cari alasan apa lagi. Bagaimana? AC Jue sudah mengaku sendiri. Kalian berdua bersekongkol menjiplak karyaku. Shen Weiwei. Sekarang masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Ternyata, benar-benar Shen Weiwei yang menjiplak Hua Tong. Dia tega melakukan hal seperti ini? Ini tidak mungkin kan? Tong Tong, kenapa kamu pakai cara yang vegetalistik? Aku licik? Hah? Kamu dan Shen Weiwei bersekongkol. Menjiplak karyaku. Itu lebih mulia ya? Hua Tong, kamu sebenarnya mau apa? Bukannya kamu sendiri yang mengajukan taruhan? Ini cuma taruhan kok. Masa ya harus benar-benar makan mikrofon? Iya dong. Kenapa kamu budget kijam? Jangan harap ganggu Weiwei. Saudari-saudari, ayo kita maju. Lindanji Weiwei. Berhenti. Di sini penuh kamera pengawas, nanti lihat siapa yang berani mulai duluan. Aku akan segera menelepon polisi. Si Jue, semua yang terjadi di sini tadi sudah kusuruh Fujian. Siarkan langsung di platform, artinya semua orang tahu kalau kamu dan Shen Weiwei adalah pencuri yang menjiplak karyaku. Apa katamu? APA memutuskan kontrak? Bos Hang, dengar penjelasanku. Halo. Halo, Boss Lee. Tidak, jangan putus kontrak, Bos Lee, aku... Si Jue, kamu ngapain? Ini semua salahmu. Kamu yang nekat tantang Hua Tong. Sampai grup Pei dicap sebagai plagiat, sekarang. Semua grup mau putus kontrak dengan kita, dasar tidak becus. Hanya bisa bikin masalah. Kok semua salahku? Kalau kamu siapa? Beresiko saja kamu menyalahkanku. Dasar kamu. Lepasin aku. Selamat atas kemenanganmu, Nona Besar. Akhirnya kita berhasil mengatasi masalah besar ini. Tidak. Si Jue dan Shen Weiwei tidak akan semudah itu ditaklukkan. Dasar Hua Tong brengsek, dia benar-benar membenci kita. Selalu menargetkan kita. Terus gimana dong? Ruby sangat berkuasa di industri ini. Kalau dia benar-benar ingin memberkat kita, apa kita cuma bisa pasrah? Dia pikir tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu tahu bagaimana Ruby bisa langsung terkenal dan menjadi produser musik top? Itu karena di awal karirnya, dia bertemu dengan investor paling hebat, Robert, CEO RT Investment. Ternyata rumor itu benar, tapi... Bagaimana caranya kita bisa menghubungi Robert? Aku tidak yakin Robert. Tapi aku kenal Bos Wang dari Sabird Company, yang punya hubungan baik dengan Robert. Boss Wang? Yang terkenal doyan wanita ITU? Terus gimana dia bisa bantu kita? Si Jue, kenapa kamu memendanjaku seperti ITU? Dasar Beijing Gan. Jangan-jangan kamu mau menyerahkanku padanya? Wei Yu, ini semua untuk masa depan kita. Kamu hanya perlu menenggani Robert. Hua Tong APA, aku akan bawa dia ke sini. Silakan kamu perlakukan dia sesukamu. Si Jue, kamu brengsek. Shen Wei Yu, masalah ini sudah diputuskan. Besok malam jam 8 aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu. Si Jue, kamu masih manusia tidak?
Kamu tidak boleh melakukan ini. Ruby, lama tidak bertemu. Kenapa tidak menghubungi teman lama seperti aku? Aku selalu menunggumu kembali. Robert, ternyata kamu. Ruby, lama tidak bertemu. Kenapa tidak menghubungi teman lama seperti aku? Aku selalu menunggumu kembali. Robert, ternyata kamu. Kamu masih ingat nomorku. Soalnya kita sudah lama tidak berhubungan sejak aku pulang ke negara asal. Aku tidak pernah terlibat lagi dengan proyek-proyekmu. Aku tentu tidak akan melupakanmu. Dulu kalau bukan karena kamu menemukan ada yang tidak beres dengan proyek itu, semua uangku pasti hilang. Kalau pakai pepatah orang Tionghoa, kamu adalah penyelamat hidupku. Tidak usah sungkan. Kita teman, ini yang seharusnya aku lakukan. Ruby, aku dengar kamu baru-baru ini berencana comeback. Bagaimana? Tertarik lanjut kerja sama denganku? Aku memang memutuskan untuk comeback, tapi untuk sementara belum ada rencana kembali ke luar negeri. Robert, aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Kalau begitu, kita hubungi lagi nanti. Baik, sampai jumpa. Ke kafe Niklik. Baik. Pak, ini tempatnya salah ya? Naik mobilku, tujuan tentu saja. Aku yang menentukan. Shen Wei Wei. Shen Wei Wei, kamu sebenarnya mau apa? Mau apa? Huatong, kalau bukan karena kamu, Pei Shijue mana mungkin akan menyerahkanku ke Situawang untuk diperlakukan semena-mena. Semua ini karena kamu. Aku sudah hancur, kamu juga jangan harap selamat. Kenapa tidak ada sinyal? Aneh. Bukannya janji mau mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilanku? Kenapa Kak Tong dan Direktur Zhong belum datang? Kamu benar-benar menganggap dirimu pentingnya. Direktur Zhong, kalian sampai di mana? Tong, kenapa teleponmu tidak bisa dihubungi? Dia bersama kalian? Enggak. Katong, jangan-jangan terjadi sesuatu? Direktur Zhong, aku segera cari tahu. Baik, cepat cari. Huatong, bukannya kau suruh aku bersujud minta ampun? Ayo! Shen Wei Wei, yang merusakmu kan Pei Shijue. Harusnya kau cari dia, kenapa datang ke aku? Tanpa kekejamanmu, Pei Shijue tak akan perlakukan aku seperti ini. Karena kau, reputasiku hancur. Semua ini kau yang paksa. Shen Wei Wei, sampai di titik ini. Jelas pilihanmu sendiri. Diam! Kenapa kau bisa jadi Ruby yang diagungkan? Aku kan bintang besar. Aku yang seharusnya jadi pusat perhatian. Sekarang, aku akan buat kau rasakan kehilangan segalanya. Mati kau! Tunggu. Gampang, Direktur Zhong, sudah ketemu. Lokasi sudah dikirim. Oke, aku segera ke sana. Shen Wei Wei, bukannya kau ingin jadi top? Aku bisa bantu. Red Carpet Festival Musik, endorsement top. Semua sumber daya untukmu. Album barumu, kelahiran kembali? Juga untukmu. Huatong, tak kusangka kau bisa seperti ini. Kau juga harus buat pernyataan publik soal konferensi pers itu. Kau dan Song Mobai sengaja menjebakku. Kalian berdua harus minta maaf secara terbuka. Rasakan sendiri hancurnya reputasi. Shen Wei Wei, jangan keterlaluan. Oh ya? Kau pikir masih ada pilihan? Kalau tidak minta maaf, mati kau. Hari ini siapa lagi yang bisa menolongmu? Huatong.
Huatong, kau pikir bisa lari? Pei Sijue sudah menemukan cara untuk menghancurkan kalian. Pei si Jue mau apa lagi? Sengaja tak ku kasih tahu. Kenapa cuma dengan berdiri saja? Tanpa usaha, sudah banyak yang mau memanjakanmu. Vincent Hemo. Kenapa? Kenapa bisa? Karena aku tak pernah menginjak orang lain untuk sukses. Shen Wei Yue, aku pernah menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Tapi lihatlah bagaimana kamu melanggarku. Sobat, kalau kau benar-benar peduli, seharusnya kau memberitahuku sejak awal. Kau ini Ruby, gunakan semua sumber dayamu untuk mendukungku. Kau tak pernah tulus padaku. Kau, Tak ada gunanya berdebat dengan orang gila seperti ini. Ayo pergi. Biarkan polisi yang menanganinya. Huatong, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Mobai, kau baik-baik saja? Bagaimana kondisimu? Jangan bergerak sembarangan. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kakak Pei, tolong aku. Aku tahu. Begitu aku mengirim pesan, kau pasti akan datang menyelamatkanku. Jangan banyak bicara. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku hanya tidak sengaja. Tolong aku, Kak Pei. Huatong mau melaporkanku ke polisi. Kita tidak bisa biarkan Huatong lapor. Mereka kira harus bergantung pada Shen Wei. Jika dia masuk penjara, Sam Yue Yusahaku SIA. Huatong, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Pei si Jue, kau benar-benar membuatku terkejut. Shen Wei melukai orang dengan pisau. Melanggar hukum, kau masih berani melindunginya? Huatong, dengarkan aku. Aku sudah kau buat bangkrut, kau juga jangan berharap bisa tenang. Kalian berdua sudah benar-benar gila. Hari ini meski aku tidak bisa melapor, aku takkan membiarkannya pergi. Kakak Pei, aku tidak bisa masuk penjara. Tolong aku. Hentikan mereka. Pei si Jue. Apa maumu? Kau pikir aku datang ke sini tanpa persiapan? Terlalu naif. Huatong. Tanda tangani perjanjian ini, dan aku akan melepas kalian. Serahkan Xin Sheng padaku, atau tidak ada yang akan aman. Mimpi. Kalau tidak tahu terima kasih. Jangan silakan aku nanti. Berikan pelajaran untuk wanita jalang ini. Pei si Jue, kau brengsek. Jangan sentuh dia. Jika saat pertemuan puncak menyanyi dulu, kalian memilih Shen Weiwei sebagai vokalis utama. Jika kalian setuju bekerja sama denganku untuk Xin Sheng, atau wanita ini terus di sampingku dan patuh, takkan ada masalah seperti ini. Semua salahnya. Pei si Jue, baru sekarang aku sadar. Betapa tidak tahu malunya kau. Itu semua karena kau yang memaksa. Aksi. Jangan bergerak, Huatong. Sekarang mau tanda tangan surat kuasa? Pei si Jue, kamu berani. Aku tanda tangan. Kalau dari awal nurut, Song Mobai tidak akan dipukuli sia-sia. Tulis. Sekarang kita bisa pergi? Awalnya aku mau lepaskan kalian setelah tanda tangan. Apa maksudmu? Maksudku, aku ubah pikiran. Aku mau penulis besar itu berlutut dan memohon padaku untuk melepaskan kalian. Apa katamu? Pei si Jue, kamu tidak tahu malu. Pei si Jue, kalau aku berlutut, bisa lepaskan aku dan Tongtong? Mobai, Ya, penulis besar berlutut untuk kebebasan kalian berdua. Coba hitung, cukup menguntungkan kan? Baik. Aku berlutut. Mobai, jangan. Aku tidak salah dengar, kan? Penulis top dunia. Zhong Mabai mau berlutut? Berita heboh ini sayang kalau tidak direkam. Shen Weiwei, kamu cari mati. Tongtong. Tidak apa-apa. Asal kamu aman, aku rela melakukan apa saja. Lanjutkan.
Siapa berani sentuh kakak Tong? Mobai, Kakak Tong, kami terlambat. Berani sekiri kakak Tong seperti ini. Aku buat kamu tidak lihat matahari besok. Kakak Pei, bagaimana? Kalian semua bodyguard Huatong? Aku beritahu, aku orang penting di Beijing. Yang paham, minggir. Banyak bicara. Teman-teman, serang. Kamu apa yang kamu lakukan? Kalau berani pukul aku. Kakak Pei pasti tidak akan bayarkan kamu. Sepertinya kakak Peimu sudah tidak bisa apa-apa. Kamu yang mau hinakan Direktur Zhong? Tidak. Aku salah, maafkan aku, lepaskan aku. Kakak Pei, tolong. Kamu juga tidak bisa menyelamatkanku. Mobai, Hari ini kamu beruntung, aku akan membiarkanmu pergi. Mobai, jangan menakut-nakutiku. Mobai, bangunlah. Kakak Tong, Direktur Zhong kehilangan banyak darah. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau begitu, kamu bertiga cepat bawa dia ke rumah sakit. Baik. Mobai, kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Pasien sudah selesai operasi, tapi kondisinya tidak terlalu baik. Lihat apakah dia bisa bertahan malam ini. Asalkan dia bisa bangun malam ini. Setelah itu tidak akan ada masalah besar lagi. Mobai, kamu harus bangun. Mobai, aku yang salah padamu. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak sempat membalas kebaikanmu. Di kehidupan ini aku membuatmu terluka lagi. Maafkan aku. Ah, Mobai, kamu bangun. Bagaimana? Sakit tidak? Ada yang tidak nyaman? Tong. Aku hanya ingin diam bersamamu dengan tenang seperti ini. Zhong Mobai, kenapa kamu begitu bodoh? Selalu ingin menunjukkan kekuatan. Kamu tidak takut mati? Bisa melindungimu. Aku sangat senang. Terima kasih Mobai, tapi kamu harus berjanji padaku, lain kali. Jangan lagi begitu, tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Kali ini Aning dan mereka datang tepat waktu. Jika lain kali mereka tidak bisa datang tepat waktu. Aku berjanji padamu. Baik, Pasien harus diinfus. Kamu keluarga pasien, kan? Ingat, luka pasien jangan sampai terkena air. Selain itu, harus banyak istirahat. Jika ada apa-apa, langsung panggil kami saja. baik, terima kasih suster. Aku sudah ingat. Oh ya, apakah ada lagi yang perlu diperhatikan? Tolong beritahu lebih banyak. Aku takut tidak bisa merawatnya dengan baik. Yang lainnya tidak ada lagi. Luka pasien juga sembuh dengan baik, jangan terlalu khawatir. Kamu sudah jaga semalaman, pasti lila. Kamu juga harus banyak istirahat. Hubungan pasangan muda ini memang baik ya. Kita bukan. Mobai, kamu kenapa? Apakah lukamu sakit lagi? Tidak apa-apa, jangan panik. Aku hanya lukanya. Tiba-tiba terasa sakit. Tapi wajahmu kelihatan pucat. Lebih baik aku panggil dokter. Jangan panggil dokter, Tong.
Bisa kamu keluar sebentar? Kenapa? Kamu tidak enak badan? Aku mau mandi. Apa? Jangan. Kata suster tadi lukamu tidak boleh kena air. Tapi badan terasa lengket sekali, tidak nyaman. Seka saja pakai handuk basah. Baik. Iya, kamu seka sendiri ya? Oke. Aduh, lihatkan lukamu sakit lagi. Home, biar aku bantu seka saja. Baiklah. Xiao Shanye. Kak Tong, kami baru ketemu Robert. Akan kerjasama dengan grup PI. Dan kontrak investasi mau segera ditandatangani. Apa? Robert kok bisa? Kerjasama dengan Casey Jue? Kalian bertiga. Jangan aku tuh, pergerakan Casey Jue. Kalau ada kabar langsung beritahu aku. Siap, Kak Tong. Ada apa? Xiao Shanye bilang, Robert mau tanda tangan investasi dengan grup PI. Robert kok bisa begitu? Robert pasti punya pertimbangannya sendiri. Tenang, aku percaya penilaiannya. Jangan banyak pikiran, istirahatlah yang baik. Kak PI, tunggu aku. Kamu masih marah padaku ya? Pergi, jauh-jauh dariku. Kamu sekarang penuh skandal, tahu tidak? Berapa besar kerugian untuk perusahaan? Sejak konferensi pers konser perdana. Harga saham perusahaan anjlok, arus kas terhambat. Shen Weiwei, kalau tidak menemukan investor. Kita semua tamat. Tidak mungkin, Kak Pei. Bukankah Bos Wang sudah bilang? Dia sudah urus dengan pihak Robert. Robert pasti akan setuju kerjasama dengan grup PI, percayalah padaku. Aku telepon Bos Wang sekarang. Semoga yang kau katakan benar, kalau tidak, kontrakmu langsung dibatalkan. Halo Bos Wang, bukankah Anda bilang sudah hubungi Robert? Bagaimana hasilnya? Wah sayang, buru-buru sekali. Yang janji pasti tidak party. Robert sekarang punya waktu, bersiaplah. Bisa minta Pei si Jue telepon dia. Benar, Bos, persiapan Anda kembali ke Tiongkok. Sudah hampir selesai, tinggal beberapa serah terima proyek. Perlu ditangani. Butuh berapa lama? Kira-kira seminggu. Oh ya, aku suruh kamu cari tahu tentang Ruby setelah kembali ke Tiongkok. Sudah jelas? Data Ruby. Diatur dengan izin tertinggi. Aku hanya tahu dia dulu setelah kembali, bersama seorang pria bernama Pei Zihyu. Mereka sangat mesra. Nona Ruby juga karena dia meninggalkan karirnya. Wanita yang sentimental ya. Setelah sampai di Tiongkok, harus menghormati semua orang di sekitar Ruby. Bos tenang. Hanya saja aku belum pernah melihat wajah Nona Ruby. Pasti dia seorang wanita yang cantik. Tentu. Kecantikan hanyalah kelebihan yang paling tidak berarti darinya. Oh ya bos, soal Anda kembali ke Tiongkok ini. Perlu beri tahu Nona Ruby lebih awal? Tidak perlu. Aku ingin memberinya kejutan. Paham. Hello Tuan Robert. Saya kenalkan Ola Bos Wang dari Seabird Music. Ingin bekerja sama dengan Anda. Perusahaan kami di dunia musik Tiongkok punya kekuatan yang sangat kuat. Anda. Maaf, saya menolak. Tuan Robert. Anda tidak puas dengan grup Pei kami? Tunggu, grup Pei? Siapa namamu? Namaku Pei Shijiwa. Baik. Aku setuju bekerja sama dengan grupmu. Benarkah? Anda setuju? Seminggu lagi, aku akan ke Tiongkok untuk acara investasi. Saat itu aku akan investasi $1 miliar, resmi umumkan kerjasama dengan Grup Pei. Terima kasih banyak, Tuan Robert. Jangan berterima kasih padaku, kamu harus berterima kasih. Kamu punya pacar yang hebat. bagaimana? Robert bilang apa? Kita berhasil. Tuan Robert setuju, bahkan dengan investasi $1 miliar. APA? Benarkah? Luar biasa. Wei Yu. Aku tidak pernah tahu kamu punya koneksi seperti ini. Tuan Robert bilang. Dia setuju karena menghormatimu. Menghormatiku? Aku tahu, dulu di luar negeri. Aku pernah merilis single. Robert pasti penggemarku. Lihat Pei Kakak, aku yang bergunakan? Begitu ya, Wei Yu. Kamu memang luar biasa. Kalau saja aku tahu Robert adalah penggemarku. Ngapain aku susah payah cari kontaknya? Kamu menyuku menangis uang itu. Wei Yu. Ini salahku, membuatmu tersakiti. Nah, untuk menebus hatiku yang terluka ini. Temani aku belanja, ya? Tentu saja tidak masalah. Tapi,
Dana lancar grup PI. Sekarang cuma 2 juta. Ah, aku nggak peduli. Aku harus beli. Para haters itu sudah lama mengejekku pakai barang KW. Kali ini aku harus mempermalukan mereka habis-habisan. Lanjutlah. Investasi Robert kan sebentar lagi cair. Paling-paling nanti aku kasih dia foto tanda tangan. Suruh dia tambahin investasi 1 miliar lagi untukmu. Gimana? Oak. Huatong, berani sekali kamu muncul di hadapanku. Shen Weiwei, apa otakmu bermasalah? Yang dibenci semua orang kan kamu. Kenapa aku nggak boleh muncul? Kamu. Jangan cari masalah. Aku nggak peduli. Gaun ini harus jadi milikku. Huatong, Wei West of Can. Soal kontrak ini, secara logika kamu harus mengalah. Logika apa itu? Dia yang memfitnahku. Aku malah harus berterima kasih. Si Jue, kebejatanmu selalu bisa mengejutkanku. Kamu. Tapi hari ini aku lagi senang. Gaun ini kuberikan untuknya. Jelas-jelas nggak bisa menang. Sok baik apa? Pilih. Halo Nona, bungkus ini. Halo, tolong bungkus gaun ini juga. Ini juga milikku. Ini juga kubeli. Shen Weiwei, kamu mau apa sih? Mall ini punya keluargamu? Aku cuma belanja biasa kok. Kebetulan, hari ini seleraku dan Nona ini sangat cocok, semua gaun yang dia suka. Aku beli semuanya. Kamu kira API? Shen Weiwei, sepengetahuanku. Dana lancar grup Pay. Nggak sampai 2 juta kan? Gaun-gaun ini semua merek ternama. Harganya mahal, beli segitu banyak. Kakak Paymu sanggup bayar? Halo Nona, apakah Anda yakin ingin membeli semua baju ini? Toko kami tidak menerima pengembalian atau penukaran setelah pembelian. Gimana? Kakak Pei, bukankah kamu bilang mau menggantikan kerugianku? Tapi Weiyu, saldo di rekening hanya 2 juta. Uang ini. Kakak Pei, tunggu sampai kita dapatkan. Kerjasama 1 miliar dengan Robert. Uang segini bukan apa-apa. Jangan sok kaya kalau tidak punya uang, grup Pay. Sudah miskin sampai harus hitung-hitungan beli gaun? Kakak Pei, kamu tidak mau kan pelayan ini? Meremehkan kita? Buyer. Simua Daibeli. Nona Shen, total belanjaanmu 2 juta. Kamu tertawa apa? Tidak apa-apa, penjualan melebihi 2 juta. Xiao Zhang, 2 orang ini bisa dibilang pelanggan VIP toko kita. Nanti beri mereka 2 kupon diskon. Baik, bos. Kamu memanggilnya apa? Bos? Toko ini kamu yang buka? Terima kasih atas dukungan kalian. Penjualan sehari setara dengan penjualan seminggu kami. Xiao Zhang, kerja bagus. Bulan depan bonusnya 2 kali lipat. Terima kasih, bos. Kalian berani mengakaliku? Ini bukan mengakali. Bukankah semua ini bukan Nona Shen yang merebut dariku? Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan kamu buka toko ini? Aku tidak tahu. Banyak hal yang tidak kamu tahu. Cepat kembalikan barang-barang ini. Aku tidak mau semuanya. Saya kembalikan. Nona Shen, sudah kubilang dari tadi. Toko kami tidak menerima pengembalian atau penukaran. Kamu yang merebut gaun pilihan bos kami. Sekarang bilang tidak mau? Mana ada aturan seperti ini? Bukankah itu artis Shen Weiwei? Bisa-bisanya mempersulit pelayan kecil. Artis APA ini mau memaksa pengembalian barang. Sungguh membuka mataku. Dasar polisi. Sudah tidak malu? Jangan lihat, jangan lihat. Huatong, kamu tunggu saja. Tunggu sampai aku dapat kerjasama dengan Robert. Aku akan blacklist kamu di seluruh industri. Kenapa aku punya firasat buruk? Ini kan acara investasi yang diadakan oleh investor top internasional untukku. Huatong, setelah hari ini, aku akan menjadi rubinya Huaguo. Aku akan menginjakmu di bawah kakiku, membuatmu tidak bisa bangkit selamanya. Kakak Pei, kenapa kamu? Kenapa Tuan Robert bilang datang?
acara investasi akan segera dimulai. Bukankah aku sudah bilang dari tadi? Kenapa kamu panik? Robert Kinfansko. Dia pasti tidak akan terlambat. Kalau tidak, kamu telepon lagi dia untuk bertanya. Tuan Robert, kenapa Anda belum sampai? Kami semua menunggu Anda. Baru turun pesawat, sedang menuju ke lokasi. Aku sudah bilang, untuk acara investasi kali ini. Aku ingin semua pengusaha terkenal di Jingbei hadir. Kamu sudah atur? Tentu, Anda tenang saja. Skala kali ini pasti yang terbesar. Pegaslah kalau begitu. Aku ingin semua orang di Jingbei tahu. Aku akan investasi di grup PI. Terima kasih banyak. Oh ya, aku ingat Anda fans pacarku. Aku suruh dia siapkan foto tanda tangan, nanti akan kuberikan langsung. APA? Fans? Foto tanda tangan? Ada APA? Apa yang salah? Hahaha. Ternyata di Huadu sekarang. Begini cara menyebut hubungan antar teman. Sepertinya aku sudah lama tidak pulang. Ya, aku memang fansnya. Kalau begitu aku tunggu foto tanda tangan dari kalian. Baik. Sampai jumpa nanti. Wei Yu. Kali ini benar-benar berkat kamu. Chen Pamo. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak menyangka. Kamu adalah bintang keberuntungan grup Pei-ku. Kakak Pei, aku sudah bilang dari dulu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Ayo, kita ke pintu depan bersama, menjemput Robert. Boss Pei. Kecenya Tuan Robert akan menambah investasi $1 miliar untuk kalian. Sepertinya grup Pei akan menguasai puncak dunia bisnis Jingbei. Iya, Nona Shen benar-benar bintang keberuntungan. Aku dengar investasi Robert. Setengahnya karena Nona Shen. Iya, Tuan Robert sendiri yang bilang. Jia fans Wei Wa. Kali ini dia khusus pulang dari luar negeri. Hanya untuk bertemu Wei Yu. Siapa suruh fansku ada di seluruh dunia? Ya, Nona Shen memang bintang besar. Kamu baru keluar dari rumah sakit. Tubuhmu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, acara penting seperti ini. Aku pasti akan menemanimu. Hua Tong. Kamu masih berani datang ke tempat seperti ini? Satpam, buang dia keluar. Shen Wei Wei. Apa kamu salah paham tentang sesuatu? Aku diundang oleh penyelenggara acara investasi ini. Atas dasar apa kamu mengusirku? Atas dasar apa? Atas dasar penyelenggara acara investasi ini adalah penggemarku. Hua Tong, aku beritahu kamu. Akulah bintang utama acara investasi ini. Siapa yang kusuruh pergi, harus pergi. Kamu bilang Robert adalah penggermu? Shen Wei Wei. Apa otakmu bermasalah? Kamu. Wei Yu, lebih baik menghindari masalah. Hari ini bukan saatnya untuk bertengkar. Tapi aku... Setelah dapat uang dari Robert, kita akan menghabisi dia. Hari ini demi Robert. Aku akan membiarkanmu. Hua Tong, hari ini aku biarkan kamu tetap di sini. Biar kamu lihat bagaimana aku menjadi pusat perhatian. Aku tunggu lihat kamu jadi pusat perhatian. Atau bahan tertawaan. Sayang, aku akan mencabik mulutmu. Nona Shen, sepertinya pelajaran di parkiran kemarin sudah kamu lupakan. Kakak Pei, mereka mengintimidasi dengan kekuasaan. Zhong Mobai, berkelahi dengan wanita. Hanya segitu kemampuanmu? Tidak seperti Bos Pei yang playboy. Aku hanya bertugas melindungi Tongtong, agar dia tidak terluka. Orang lain, bukan urusanku. Kamu. Mobai, jangan buang waktu dengan mereka. Lebih baik kita lihat tempat lain. Kalau tidak selesaikan dua orang ini, mereka akan merusak rencanaku. Hua Tong, kamu, berani sekali. Hanya membalas perbuatan dengan cara yang sama. Wei Wa, kamu tidak APA. Hua Tong, APA yang kamu lakukan. Si Jue, Shen Wei Wei. Aku sarankan kalian berhenti menggunakan cara kotor. Kakak Pei, bajuku dan riasanku kotor semua. Tidak APA, dia hanya sombong sebentar. Begitu Robert tiba, dia pasti akan merendahkan diri di depanmu. Nanti, aku akan menuangkan sebotol sampahnya ke wajahnya. TAPI, baju ini. Bagaimana aku bisa bertemu Robert nanti? Halo Tuan Pei, Robert bilang. Dia mungkin akan terlambat sebentar. Ini semua adalah hadiah permintaan maaf.
yang dia siapkan untukmu dan pacarmu. Ada kalung berlian biru senilai 10 juta, mata langit. Anting berlian kuning senilai 20 juta, air mata senja. Serta gaun eksklusif dari merek Haute Couture Internasional. Ini semua adalah hadiah dari Robert untukku. KKPI, lihat. Gaun dari Robert ini sangat cocok untukku. Robert, kamu bilang ini gaun dari Robert untukmu? Sudah kubilang, CEO RT Group, investor top dengan kekayaan miliaran, adalah penggemarku, Shen Weiyue. Ini semua adalah hadiah pertemuan darinya untukku. Huatong, ini Robert. Yang bilang sendiri, dan acara investasi hari ini adalah khusus untuk Pei Group. Oh, aku tidak tahu kapan Robert punya idola seperti kamu. Kamu hanya produser musik kecil yang pernah dibantu Robert. Jangan sok jadi bintang besar. Robert adalah penggemar terhebat. Berinvestasi $1 miliar untuk idola. Nona Shen Weiyue sungguh membawa perusahaan ini melesat. Penyanyi hebat seperti Nona Weiyue pasti punya penggemar di seluruh negeri. Huatong, setelah hari ini, aku akan membuatmu tidak bisa angkat kepala di dunia musik. Kenapa Robert berinvestasi di Pei Group? Apakah dia benar-benar? Astaga, Robert benar-benar datang. Astaga, apakah ini Robert? Dia tidak pernah muncul di publik kita. Hari ini benar-benar beruntung karena Nona Shen bisa memakai gaun ini dengan begitu cantik. Anda pasti teman baik Robert, ya? Anda adalah. Halo, saya asisten Robert. William, dia sebenarnya ingin langsung menemui Anda setelah turun pesawat, tapi memutuskan untuk merapikan penampilan dulu, jadi menyuruh saya. Dan hadiah-hadiah ini yang tak meminta maaf kepada Anda. Begitu ya, Robert sangat perhatian. Hello, William. Saya Shen Weiyue. Shen Weiyue. Ini nama Tionghoa Anda? Kalau begitu, saya panggil Nona Weiyue saja. Hello, William. Saya Pei Sijue, pacarnya. Halo, Juan Pei. Tenang, investasi untuk grup Pei pasti akan masuk hari ini. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih, Robert. Kok rasanya ukuran baju ini agak kecil? Jangan-jangan Ruby gemuk beberapa tahun ini? Hadiah-hadiah dari Robert ini, aku sangat suka. Kamu bilang, kamu asisten Robert? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Ini siapa? Aku adalah. Dia orang yang tadi ingin mempermalukanku di acara investasi. William. Aku tadi ingin mengusir Nona Huatong ini dari acara investasi. Tapi dia meragukan bahwa aku tidak punya hak untuk melakukannya. William, bagaimana pendapatmu? Robert sudah berpesan padaku. Semua harus mengutamakan keinginan Nona Weiyue. Tentu saja Anda punya hak itu. Huatong, kamu tidak akan menyerah sampai melihat Sungai Kuning, ya? Sekarang aku akan tunjukkan padamu. Bagaimana caramu diinjak-injak olehku? Lakukan seperti yang dikatakan Nona Weiyue. Usir dia. Ruby pasti sudah sabar. Hadiah yang kuberikan padanya. William adalah orang yang paling tahu batas di sekitarku. Percaya dia pasti bisa menjamu Ruby dengan baik. Kamu mau mengusirku? Kamu tahu siapa aku? Sebagai asisten Robert, aku hanya perlu melindungi sahabat terbaiknya. Jadi, saya menyarankan Anda, ikuti perintah Nona Weiyue dan tinggalkan acara investasi ini. Kalau tidak, saya akan mengambil tindakan paksa. Huatong, kamu masih bermimpi. Menjadi tamu kehormatan Robert, ya? Begini saja. Jika kamu bisa, menuangkan seluruh botol sampahnya ini ke kepalamu di depan umum. Aku bisa membantumu memohon, agar kamu bisa tetap berada di acara investasi ini. Aku tidak tahu di mana kesalahannya, tapi aku yakin. Tong-tong, kalian tidak bisa melawannya. Masih berpura-pura, Seret dia keluar. Tunggu sebentar. Ruby. Robert, lama tidak bertemu. Tunggu, bos. Dia adalah Nona Ruby.
Lalu kamu siapa? Robert, aku adalah Shen Weiwei. Akulah idolamu. Apa kamu salah orang? Saya Pa? Shen Weiyu? Kamu siapa? Kenapa kamu memakai gaun yang kuberikan untuk Ruby? Apa yang kamu katakan? Ini untuk Ruby? Tuan Robert, apakah kamu salah? Perhiasan dan gaun ini, bukankah untuk pacarku? Kok jadi Ruby? Kamu adalah Pei Sijue? Ya Tuhan, dia bukan pacarmu. Sudah lama bukan? Oh, ternyata begitu. Robert, apa saja yang kamu lakukan di belakangku? Diam-diam melakukan apa? Maaf, ini benar-benar lelucon yang besar. Sungguh maaf, aku benar-benar tidak tahu. Anda adalah Nona Ruby. Nanti aku urus kamu. Tidak, jadi, yang kalian cari dari awal sampai akhir adalah Huatong. Tuan Robert, bagaimana dengan investasi 1 miliar? Untuk keluarga Pei? Bagaimana dengan 1 miliar dolar itu? Masih memikirkan investasi 1 miliar? Batalkan. Batalkan semua investasi untuk grup Pei. Apa katamu? Tidak bisa dibatalkan. 1 miliar dolar. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Kualifikasi grup Pei sendiri tidak cukup. Standar investasi RT adalah melihat hubunganmu dengan Ruby. Aku baru memberimu perhatian khusus. Karena kamu bukan pacarnya. Maka investasi ini dibatalkan. Oh ya, dan kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja mengambil kembali barangku. Tidak boleh. Tidak boleh, Robert. Bukankah kamu penggemarku? Bukankah ini kamu yang memberikanku? Aku bisa memberimu foto tanda tangan. Sayang, aku bukan penggemarmu. Kamu hanya palsu yang meniru Ruby. Dan juga, lepaskan gaunnya. Aku akan membuatnya tahu. Bukan milikmu, jangan menginginkannya. Tunggu. Tuan William, kamu begitu sopan. Pasti tidak tega melihat mereka menghinaku. Benar tidak? Shen Weiyu. Kamu berani meniru Nona Ruby untuk menipu saya. Bahkan hampir membuat saya menyakiti Nona Ruby yang asli. Lepaskan saya. Saya akan melepas gaun ini dengan tangan saya sendiri. Untuk meminta maaf pada Nona Ruby, Tuan William. Tidak boleh seperti ini, Bangun. Lepaskan pakaiannya. Kenapa kalian menipu Tuan Robert dulu? Seharusnya sudah mempertimbangkan konsekuensinya sekarang. Sekarang. Buang 2 orang ini keluar. Nona Ruby, maafkan kebodohan saya tidak tahu. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Ini adalah berlian biru lautan hati koleksi saya. Hanya satu di dunia. Saya minta maaf atas nama anak buah saya, William. Lautan hati, katanya setengah tahun lalu dibeli oleh kolektor misterius. Dengan harga 2 miliar. Hari ini ternyata muncul di sini. Robert, ini benar-benar tidak perlu. Terlalu berharga. Ruby, lebih baik kamu terima saja. William sudah tidak sopan padamu. Ini hanya berlian kecil saja. Kalau bukan karena yang memberitahu saya Jue adalah pacarmu, saya tidak akan membuat malu seperti ini. Bos, ini semua salah saya, Nona Ruby. Sungguh minta maaf. Robert, benar-benar tidak perlu. Dengar kamu akan berkembang di pasar domestik. Kalau begitu, lebih baik perhatikan album baru saya dengan Mobai, yang akan segera dirilis. Album baru, bagus sekali. Ruby, saya akan mengalihkan investasi 1 miliar dolar. Yang seharusnya untuk Pei Sijue ke album barumu. Kalau begitu, terima kasih atas dukungan Robert. Melihat kamu punya pacar yang begitu hebat. Sungguh senang untukmu. Tidak, ini tidak benar. Saya tidak percaya. Sipat pakai, Mamelukin. Untuk membuatmu senang, grup PI menggunakan semua uang tunai. Untuk membelikanmu barang mewah, kamu bilang. Robert adalah fansmu, ternyata. Dia sama sekali tidak mengenalmu. Semua karena kamu, grup PI. Benar-benar bangkrut. Kakak Pei, beri saya kesempatan lagi. Aku pasti bisa. Aku akan segera mencarinya. Bos Wang dari perusahaan musik Hainyao. Dia pasti punya solusi. Kau minggir dari sini. Kamu si manis yang tak tahu malu. Kau pikir aku masih percaya padamu? Mulai sekarang. Grup PI secara resmi memutuskan kontrak denganmu. Pergi sejauh mungkin. Tidak, Kak Pei.
Aku tidak bisa putus kontrak. Aku salah, aku tahu salah. Maafkan aku kali ini saja. Pergi. Sepertinya aku harus pergi sendiri untuk menyelesaikan dua orang yang menyusahkanku. Mobai, kenapa kamu ke sini? Kenapa? Dengan investasi Robert. Sudah tidak mempedulikan komposer kecil seperti aku? Tidak ada komposer besar seperti Zhong. Bagaimana mungkin ada kelahiran baru? Sudah, tidak usah bercanda lagi. Lihat, ini apa? Ini, villa keluarga Pei itu. Grup PI sudah resmi menyatakan bangkrut. Bagaimana dengan SJW? Hanya bisa menjual aset yang dimilikinya. Kebetulan, aku melihat villa ini dan berpikir, membelinya untukmu. Villa keluarga Pei di kehidupan sebelumnya. Menjebakku sepanjang paruh kedua hidupku. Tong-tong, apakah kamu tidak suka? Tidak, aku sangat suka. Mobai, terima kasih. Senang kamu suka. Mau lihat? Aku pernah memberikan seluruh masa mudaku untuk orang-orang di rumah ini. Mencuci, memasak, membersihkan, bertahun-tahun seperti itu. Setiap inci dinding di rumah ini, aku lebih familiar daripada siapapun. Pada akhirnya, juga oleh orang yang paling kupercaya. Dibunuh di sini dengan tangannya sendiri. Kalau kamu sudah tahu semuanya, maka matilah. Tidak apa. Aku sudah lepas dari akhir kehidupan sebelumnya. Orang yang seharusnya masuk neraka sudah dihukum. Tong-tong, pada akhirnya kamu membalas dendam padaku. Bagaimana, puas? Pei Si Jue. Bagaimana kamu bisa masuk? Ini rumahku, tentu aku bisa masuk. Aku benar-benar tidak mengerti. Dulu kamu mencintaiku sampai rela mati, kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba berubah? Kamu bilang sekarang grup Pei bangkrut, aku juga kehilangan segalanya. Kamu puas sekarang? Puas? Pei Si Jue, cukup. Huatong, aku selalu memperlakukanmu dengan baik, memanjakanmu setiap hari. Memberimu makan dan minum, membiarkanmu tinggal di rumah tanpa melakukan apapun. Kenapa kamu masih tidak puas? Memperlakukan aku dengan baik? Pei Si Jue, jangan bicara omong kosong yang bahkan kamu sendiri tidak percaya. Dana awal grup Pei, itu aku yang memberikannya padamu. Untukmu, aku mengorbankan segalanya. Tapi yang kudapat malah kamu bersama Shen Weiwei. Mengkhianatiku, Pei Si Jue. Justru karena aku terlalu mempercayaimu. Aku baru bisa dikalahkan olehmu dan Shen Weiwei. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Cikelan? Baiklah. Sekarang juga pergilah mati. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Pei Si Jue, grup Pei kalian. Masalah operasi ilegal, kamu pikir bisa disembunyikan? Tidak, aku tidak melakukannya. Huatong, kamu berani melaporkanku? Kamu berani melaporkanku? Pei Si Jue, sisa hidupmu akan kamu habiskan di penjara. Terima kasih atas kasihan. Pergi. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Aku hampir mati ketakutan tadi. Jika aku terlambat satu langkah, akibatnya tidak terbayangkan. Jangan lakukan ini lagi. Hal berbahaya, mengerti? Jika tidak melakukan ini, bagaimana bisa? Memasukkannya ke penjara dengan terang-terangan? Lagi pula ada kamu. Ada polisi, tentu aku tidak akan apa-apa. Ayo pergi. Pergi. Tong-tong, setelah semua ini selesai, apa rencanamu? Aku ingin bersamamu. Hati-hati. Ah, Shen Weiwei, kamu masih berani muncul? lepaskan aku. Huatong, kamu menghancurkan segalanya. Karirku, reputasiku, semuanya kau hancurkan. Dengan apa kamu masih bisa berdiri di sini dengan tenang? Shen Weiwei. Yang menghancurkanmu bukan aku, tapi keserakahan dan nafsumu sendiri. Ha! Jangan sok suci di sini. Jika bukan karena kamu, aku sudah lama menjadi Nyonya Pei. Grup Pei juga akan menjadi milikku, jika bukan karena kamu. Bagaimana aku bisa sampai seperti ini? Semua karena kamu. Kamu yang menghancurkan segalanya dalam hidupku. Nyonya Pei, grup Pei. Semua yang kamu usahakan dengan susah payah hanya akan menjadi kekacauan. Pei Si Jue bangkrut dan masuk penjara, terlilit hutang. Dan kamu
hanyalah seorang kaki tangan yang menyedihkan. Kamu pikir kamu menang? Huotong, aku beritahu kamu. Apa artinya memenjarakanku? Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Aku juga akan menghancurkan segalanya milikmu. Oh ya? Baik, aku beritahu, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Buang dia ke Myanmar Utara. APA? Apa yang kamu katakan? Lepaskan aku. Tidak. Zhong Mobai, kamu tidak bisa melakukan ini. Kakak Huotong, tolong selamatkan aku. Bukankah kita dulu saudari terbaik? Hah? Aku salah, Kak Huotong. Aku janji tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Asalkan kau tidak mengirimku ke Myanmar Utara, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Bawa pergi. Tidak. Lepaskan aku. Huotong, perempuan jahat. Zhong Mobai, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bawa pergi. Lepaskan aku. Semuanya sudah berakhir. Ya, semuanya sudah berakhir. Tong-tong, tenang saja. Kedepannya, aku akan selalu di sisimu, melindungimu dari bahaya. Kita juga akan memulai babak baru. Saat melodi menembus waktu, nyanyian menerangi bintang. Ada sebuah nama yang dengan bakatnya menorehkan tinta emas di lembaran musik era ini. Para tamu terhormat. Selanjutnya, saya umumkan pemenang penghargaan. Produser musik terbaik tahun ini adalah Huotong. Selamat kepada Huotong. Terima kasih. 5 tahun lalu, aku berdiri di puncak, mengira karirku sudah sempurna. Aku memilih mundur, mengejar sesuatu yang tampak indah, cinta. Tapi takdir memberiku pelajaran yang keras. Dan membuatku sadar, karir adalah pelabuhan hidupku. Hari ini, aku berdiri di sini lagi, ingin berterima kasih pada banyak orang. Pertama, timku, dan pendengar setia yang selalu mendukung. Terima kasih. Terima kasih. Tapi yang paling ingin aku syukuri adalah diriku sendiri. Terima kasih, Huotong. Terima kasih untuk bertahun-tahun ini. Terus berusaha tanpa menyerah. Terima kasih. Selalu menjaga cinta pada mimpi, dan juga terima kasih karena selalu memiliki keberanian untuk memulai dari awal lagi. Selamat, kamu telah terlahir kembali. Baru saja, aku pikir kamu akan melamar. Ini adalah momen terbaik dalam hidupmu. Bagaimana bisa aku mencuri perhatianmu? Lagi pula, aku mencintaimu. Tapi kamu bebas. Mobai, terima kasih telah membuatku tahu, cinta sejati adalah dua mercusuar yang berdampingan, berbagi cahaya, tapi berakar masing-masing. Kamu akan selalu menjadi orang yang paling spesial dalam hidupku. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat.